Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Memang masyarakat memberikan kepercayaan kepada kita. Mereka adalah memberikan kuasa kepada kita, DPR provinsi yang terpilih. Itu kita 35 orang DPR Provinsi Papua Selatan yang baru pertama. Dan ada sejumlah harapan yang mereka titip lewat DPR yang terpilih. Ya, saya pribadi dan ya pasti dengan teman-teman 35 orang ini kita akan coba berusaha untuk apa yang menjadi harapan masyarakat, ya terutama ya kita bicara soal bagaimana kehidupan yang layak itu bisa terjadi di masyarakat itu sendiri. Ada suara yang mungkin selama ini tidak terdengar, kita bisa menjadi lanjutan atau melanjut mereka punya suara untuk suara itu bisa terdengar dan bisa ada dalam kebijakan untuk pembangunan, dan pembangunan itu kembali pada masyarakat itu sendiri, rakyat itu sendiri. Karena negara itu ada, ya daerah provinsi itu ada, semua ini kan tujuannya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan pesan undang-undang, dan itu menjadi tujuan kita bersama. Kalau saya representasi dari warga Papua Selatan. Karena kalau saya bicara konsepnya, saya sebagai akademisi nanti representasi masyarakat tidak tercapai kayaknya begitu. Jadi representasi saya sebagai seorang masyarakat untuk mewakili masyarakat yang lain, mudah-mudahan masyarakat mau terima ya, bahwa kami harapannya adalah ke DPR Provinsi Papua Selatan dengan 35 orang yang terpilih ini. Semoga mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai dengan berbagai macam hal yang harus disiapkan juga dari para caleg tersebut. Bukan caleg ya, para anggota legislatif tersebut. Nah, yang menjadi ekspektasi kami masyarakat Indonesia, masyarakat Papua Selatan, dengan adanya DPR Provinsi Papua Selatan ini, mudah-mudahan bisa membantu mengilhami masyarakat punya aspirasi yang selama ini mungkin belum kalau mau dibilang belum terrealisasi sih juga tidak, pasti ada terrealisasinya sedikit atau mungkin belum maksimal lah, katanya seperti itu. Sehingga hal yang kami butuhkan yaitu berbagai macam pendukung hidup itu bisa menjadi motor penggerak supaya masyarakat di Provinsi Papua Selatan lebih baik lagi di dalam taraf hidupnya. Itu kunci sebenarnya kalau saya. Kenapa kunci kehidupan itu, taraf kehidupan itu kalau semakin baik, perekonomian itu dikatakan bahwa memang berhasil dari pemerintah tersebut. Kalau jumlah, misalnya kita punya orang yang dihitung kurang mampu, itu persentasenya lebih besar, berarti ada banyak PR yang harus dilakukan. Nah, PR ini adalah bentuk yang tadi saya katakan, semoga bisa untuk direalisasi dari pihak legislatif Provinsi Papua Selatan dengan berbagai macam program kerja. Nah, program kerja itu kan tidak perlu harus dicantumkan di dalam tupoksi mereka, dalam tertibnya mereka, di komisi atau di fraksi dan lain-lain. Bisa dicantumkan di dalam pribadi yang mereka punya wilayah dapil pemilihan dalam waktu saat mereka reses. Nah, itu program kerja itu. Karena itu yang diharapkan. Kalau program kerja itu dia akan menyentuh masyarakat, saya yakin 35 orang dia reses dan mengakomodir aspirasi itu untuk kebaikan semua masyarakat di seluruh dapil Provinsi Papua Selatan. Pasti tidak ada pertanyaan dari masyarakat, karena menurut mereka sudah dikerjakan dan hasilnya ada, kami pun bisa mendapatkan penghasilan setiap bulan. Jangan uang dikasih ini 500 satu bulan. Tidak,
Saya yakin kami masyarakat Indonesia butuhnya, masyarakat Papua Selatan butuhnya adalah bagaimana pendapatan 1 bulan 1 juta dengan adanya reses dari anggota DPR Provinsi Papua Selatan bisa menjadi 1,5 juta. Itu yang pasti diharap. Cara kerjanya bagaimana? Itu PR. Nanti baru kalau mau kita duduk sama-sama kita bahas dan itu menjadi program kerja. Saya Desi Ratnawati pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.